Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya kalau kita presentasi, kalau kita ngobrol, kalau kita sedang berbicara, orang tidak cuekin kita. Atau Anda tidak dikacangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Harmoni, apa kabar? Semoga selalu sehat dan semangat dalam menjalani kehidupan kita. Sahabat, ada yang pernah bertanya pada saya, Bang, bagaimana ya caranya supaya kalau saya lagi presentasi, kalau saya lagi ngomong, kalau saya lagi ngobrol, orang tuh tidak nyuekin saya? Itu seringkali saya menghadapi orang ngacangin saya, Bang. Istilah zaman sekarang kan dikacangin. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya kalau kita presentasi, kalau kita ngobrol, kalau kita sedang berbicara, orang tidak cuekin kita. Atau Anda tidak dikacangin. Sebelum kita bicara tentang bagaimana solusinya, atau bagaimana caranya, yuk kita terlebih dahulu pahami. Kira-kira apa sih yang menyebabkan seseorang itu dicuekin? Nanti setelah itu baru kita akan bicara bagaimana solusinya. Dalam presentasi, kita tidak bisa mengabaikan dua hal utama ketika kita ingin presentasi yang membuat orang itu tidak nyuekin kita. Apa yang biasa orang membuat mereka nyuekin orang? Yang pertama adalah tidak adanya ikatan emosional. Ini penting. Ketika tidak ada ikatan emosional antara Anda sebagai seorang pembicara dengan mereka sebagai audiens, maka yang terjadi adalah mereka akan tertarik pada sesuatu atau kejadian atau sebuah wujud yang membuat mereka lebih terikat pada hal tersebut, sehingga itu yang membuat Anda cuekin. Hal tersebut atau hal lain tersebut membuat ikatan emosional lebih kuat ketimbang Anda, sehingga Anda dicuekin. Yang kedua adalah selain ikatan emosional, yang juga biasanya membuat orang dicuekin adalah karena tidak ada ikatan rasional. Dua hal ini. Jadi, rasional itu apa? Kenapa saya harus perhatikan Anda? Toh yang Anda bicarakan bisa jadi itu sudah saya tahu. Atau yang Anda sedang bicarakan itu bagi saya tidak masuk logika deh. Bagi saya apa yang Anda sampaikan itu ada yang lebih rasional ketimbang Anda. Bisa jadi ketika mereka mencoba untuk mendengarkan, mereka tidak cocok, udah gue udah tahu, ini nggak menarik, ini kayaknya nggak rasional. Ketimbang gue debat, udahlah gue cuekin aja. Ada yang begitu. Nah, dua hal ini adalah ikatan emosional dan rasional adalah dua hal utama yang membuat seseorang itu tertarik atau tidak dengan Anda. Bagaimana caranya supaya kita bisa membuat daya tarik yang menarik saat kita presentasi? Adalah yuk sama-sama kita sentuh rasionalnya, kita sentuh emosionalnya. Pertama, kita bicara tentang hal yang sifatnya rasional. Seseorang ketika Anda sedang presentasi, pasti akan punya tujuan dengan mendengarkan Anda. Tujuannya apa sih saya mendengarkan Anda? Kalau Anda presentasi tentang produk, maka mau tidak mau, sebagai seorang salesman katakanlah, atau sebagai seorang yang sedang mempromosikan sebuah produk, maka saat itu, apa yang Anda sampaikan harus masuk logika. Menarik atau tidak bagi mereka, terkait dengan rasional adalah, apakah yang Anda sampaikan itu bagi mereka suatu hal yang baru. Suatu hal yang berkualitas. Suatu hal yang membuat mereka punya daya tambah dalam kehidupan mereka. Maka penting bagi Anda, bagi kita semua, saat kita bicara rasional, kita bicara tentang materi yang berkualitas. Materi yang berkualitas itu seperti apa? Materi yang disampaikan tersebut memiliki added value. Yes, materi yang disampaikan memiliki added value, nilai tambah buat mereka. Nilai tambah yang membuat mereka ketika mendengarkan Anda, mereka
dapat sesuatu. Karena setiap orang ketika ingin mendengarkan Anda, mereka pasti akan fokus pada diri mereka. Fokusnya apa? Ada istilah adalah what in it for me. What in it for me. Ini saya lebih perjelas. What in it for me. Apa yang saya dapatkan dari Anda untuk saya? Ini. Apa yang saya dapatkan dari Anda saat Anda presentasi untuk diri saya? Kalau produk Anda menarik, presentasi Anda berkualitas, Anda kasih contoh komparasi yang oke, Anda kasih contoh experience yang membuat mereka percaya, maka saat itu mereka bilang, oh yes, saya suka dengan materi Anda. Karena ini baru saya tahu, karena ini membuat saya menambah kapasitas saya, atau membuat saya tertarik karena saya berpikir ulang tentang apa yang pernah saya dapatkan sebelumnya. Jadi, kita bicara rasional adalah bagaimana menyentuh mind mereka, menyentuh akal mereka dengan materi yang berkualitas, dengan adanya sini added value. Added value, nilai tambah buat mereka. Karena setiap orang pasti membutuhkan what in it for me. Kalau saya dengarkan Anda 5 menit, kira-kira hal apa yang saya dapatkan sepadan bahkan lebih dari 5 menit yang saya korbankan. Untuk itu, bagaimana edit value itu kita berikan kualitas materi yang sangat oke. Kita presentasikan dengan slide yang menarik, slide yang simple, padat, dan bagi mereka semuanya akan mudah dicerna. Itu adalah bagaimana menciptakan materi yang berkualitas untuk menyentuh nilai rasional kita. Pertanyaannya, kalau saya sudah membuat materi yang berkualitas dengan memberikan edit value buat mereka, dan saya yakin karena sudah saya pelajari bagaimana latar belakang mereka, bagaimana mereka secara audiens itu apa yang sebelumnya mereka sukai atau mereka tidak sukai dari materi yang saya sampaikan, apakah itu akan menjadi materi Anda atau diri Anda akan lebih menjadi fokus buat mereka? Belum tentu. Berikutnya adalah, yuk kita sentuh emosionalnya. Kalau kata Ari Lasso mengutip dalam lagunya, maka sentuhlah dia tepat di hatinya, kan jadi milikmu selamanya. Emosional adalah sentuh hatinya. Sentuh hatinya. Sentuhlah dia tepat di hatinya, kan jadi milikmu selamanya. Apa yang jadi keresahan mereka? Apa yang membuat mereka menarik dari Anda? Penampilan Anda kah dari sisi Anda berpakaian? Mimik muka Anda yang menarik? Ketika Anda berbicara sedih, maka muka Anda sedih. Ketika Anda bicara semangat, maka Anda semangat. Gestur Anda, mimik muka Anda, termasuk intonasi yang Anda keluarkan juga membuat mereka nyaman. Suara Anda membuat mereka merasa Anda adalah seorang yang kredibel untuk saya dengarkan, maka itulah hal kunci. Sentuh hatinya, kan jadi milikmu selamanya. Dan salah satu teknik ketika Anda mau menyentuh hati seseorang, Anda mau membuat ikatan yang dalam dengan mereka, adalah ada satu yang namanya interaksi. Anda grab dan engage. Anda grab dan engage. Apa ini grab dan engage? Ketika Anda sedang presentasi, jangan asik sendiri. Karena ketika Anda asik sendiri, karena Anda merasa yakin materi Anda sangat berkualitas, karena ini adalah sesuatu yang mungkin bagi Anda adalah suatu hal yang baru, dan ini akan sangat berguna buat mereka, Anda tambahkan contoh dan experience Anda berikan logika yang masuk akal, dan ini pasti berguna buat mereka. Ingat, setiap orang pasti akan ada namanya distraction dari hal yang lain. Dan bisa jadi distraction-nya adalah muncul karena, oke sih saya materi Anda menarik, tapi saya nggak suka sama Anda. Anda tuh ngomong sendiri, asik sendiri. Maka interaksi penting. Tanya jawab. Anda bertanya reaksi mereka, minta mereka berkomentar. Kemudian Anda bisa gali apa yang sudah mereka ketahui. Minta mereka untuk bercerita. Bahkan ketika Anda berbicara,
Juga sesekali Anda dengarkan mereka, kira-kira adakah pendapat dari mereka. Kemudian buat penampilan Anda menarik. Kosakata Anda, bahasa Anda, intonasi Anda, kemudian membuat diri Anda bagi mereka masuk ke hati mereka. Nih, gue banget nih, gue suka nih. Gayanya nih gue suka. Gue suka banget deh sama lu. Nah, kira-kira begitu. Maka, grab audience untuk membuat engagement dengan mereka. Sesekali selipkan humor. Pada video sebelumnya saya bicara kenapa orang pintar kok seringkali bicaranya tidak menarik. Maka selipkan humor, small talk. Bahkan bukan hanya saat Anda presentasi, sebelum presentasi itu bisa menjadi tempat dan waktu yang tepat untuk kita menjalin ikatan emosional dengan mereka. Bagaimana caranya? Ketika Anda mau presentasi, ketika Anda datang ke orang yang baru, Anda bisa ajak interaksi sebelum materi atau sebelum acara utama itu datang. Anda bisa ajak ngobrol sekilas sambil Anda makan atau minum coffee break di sana, kemudian Anda ajak interaksi ketika mereka baru datang, Anda sapa, hai, apa kabar, dari mana, dan lain sebagainya. Itu akan membuat ikatan emosional Anda sangat kuat dengan mereka. Jadi, lagi-lagi, agar Anda tidak dicuekin, agar Anda menarik, maka perhatikan dua hal ini, emosional dan rasional. Rasional adalah materi Anda berkualitas, memiliki added value, dan menjawab what in it for me, artinya apa sih yang mereka bawa pulang kalau mendengarkan Anda, dan apa yang membuat mereka merasa worth it atau merasa waktu yang berharga dari mereka itu sepadan dengan apa yang mereka dapatkan dari Anda. Apakah ini saja cukup? Belum. Kita tambahkan aspek emosional. Materi yang bagus, yang berkualitas, yang sangat oke, ternyata harus didukung oleh apa? Anda disukai. Kalau saja Anda tidak disukai, maka yang terjadi apa? Anda ngomong apapun, gue gak suka sama lu. Mendingan gue main handphone. Handphone ini kayaknya WA ini lebih menarik ketimbang dengarkan Anda. Toh, nanti saya juga bisa dengarkan rekaman dari Anda. Jadi, ada proses interaksi membuat mereka selalu engage dengan Anda. Selalu terikat dengan Anda selama Anda presentasi. Silahkan coba ini. Emotional, rasional. Maka, ketika Anda dapat menyentuh aspek emosional dan rasional, Anda akan menjadi pribadi yang menarik buat orang yang mendengarkan Anda. Kalaupun saya mau tambahkan aspek spiritual adalah bagian dari Anda masukkan emosional dan rasional, sesekali Anda masukkan dengan sisipkan hal yang spiritual untuk mereka. Dan itu adalah bagian yang membuat Anda lebih dalam dengan mereka. Ketika Anda menemukan aspek spiritual yang dalam, yang deep bagi mereka, maka emosional dan rasional ini akan diikat oleh aspek spiritual yang positif untuk kehidupan mereka. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup sekali, hiduplah penuh arti.